Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadan dan rekan saya Ibnu Bayaki, Muhammad Reza Ramadan, dan Dava Zudi Arista ingin mempresentasikan instalasi di sistem operasi Linux Mint. Untuk yang pertama, membuat mesin virtual baru di VirtualBox. Kita klik tombol baru. Kedua, beri nama Mint pada mesin virtual Anda, kemudian ubah tipe menjadi Linux dan pilih versi yang akan diinstal, lalu klik lanjut. Untuk ukuran memorinya yang digunakan pada virtual Anda disarankan 1024 MB. Namun jika spesifikasi laptop atau komputer Anda pas-pasan 512 MB juga nggak apa-apa. Selanjutnya klik lanjut. Setelah itu kita membuat harddisk virtual untuk menyimpan data dan file mesin virtual kita. Pilih buat harddisk virtual sekarang, kemudian pilih buat. Setelah itu pilih VDI atau VirtualBox Disk Image, kemudian pilih lanjut. Selanjutnya pilih dialokasikan secara dinamik, kemudian pilih lanjut. Ukuran harddisk harddisk virtual yang digunakan 20 GB sudah lebih dari cukup. Setelah itu pilih buat. Setelah selesai menentukan ukuran penyimpanan pada Linux Mint, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan file ISO, dipilih di disk awal mula. Pada bagian pilih disk awal mula, klik menu drive host di, lalu kita pilih ISO Linux Mint 20.2 Cinnamon 4 bit .iso. Berikutnya ini tampilan awal instalasi Linux Mint 20. Lalu pilih Start Linux Mint. Di bawah ini adalah tampilan utama dari Linux Mint. Di bawah ini adalah tampilan awal instalasi. Untuk memilih bahasa yang ingin digunakan, lalu klik Continue. Selanjutnya kita diarahkan untuk memilih bahasa yang kita pilih lebih spesifik. Pada menu Installation Type, kita pilih Erasedisk and Install Linux Mint. Setelah itu kita klik Install Now. Setelah itu kita diarahkan ke menu persetujuan partisi, lalu kita pilih Continue. Lanjut di bawah ini kita memilih di mana lokasi kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ramadan ingin melanjutkan presentasi dari Diki. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan menginstal dua aplikasi pada Linux. Aplikasi yang ingin kita install yaitu VLC Media Player dan Celluloid. Sebelum kita menginstal suatu aplikasi di terminal Linux, disarankan untuk melakukan update terlebih dahulu dengan mematikan apt get update. Update bertujuan untuk mendapatkan paket terbaru dari paket aplikasi yang tersedia di repositori Linux kita. Untuk melakukan penginstalan aplikasi VLC, kita dapat mengetikkan apt get install VLC, lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk melakukan penginstalan aplikasi Celluloid, kita ketik apt get install Celluloid. Saya akan coba mempraktekkan di terminal Linux Mint. Nah, ini adalah tampilan terminal pada Linux Mint. Pertama kita akan masuk root. Kita akan masuk root dengan mengetikkan sudo su.
Setelah itu kita masukkan password. Kita akan masukkan password. Ini akan tampilan dan ini adalah tampilan root. Lalu kita akan mencoba update terlebih dahulu dengan mematikan apt get update. Lalu kita klik dan tunggu sebentar. Proses update. Nah, jika proses update sudah selesai, kita clear terlebih dahulu agar bersih. Lalu kita akan melakukan penginstalan VLC dengan mematikan apt get install VLC. Kita akan menunggu pemrosesan penginstalan. Kita cek terlebih dahulu apa sudah terinstall VLC-nya. Di menu kita klik VLC. Nah, jika sudah begini, sudah terinstall ya rekan-rekan. Kita lanjut untuk menginstal Celluloid. Pertama kita clear terlebih dahulu. Untuk penginstalan Celluloid kita ketikkan apt get install Celluloid. Klik enter dan tunggu sebentar untuk penginstalan. Jika sudah selesai, kita bisa ngecek di menu apakah sudah terinstall. Nah, ini jika sudah begini sudah terinstall. Sekian dari pembahasan penginstalan dua aplikasi pada Linux Mint. Selanjutnya, rekan saya akan membahas perintah dasar pada Linux Mint. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Baihaqi dari kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya yaitu Reza Ramadan dan Diki Fiani, karena mereka telah memberi penjelasan tentang cara instalasi Linux Mint dari VirtualBox dan cara instalasi aplikasi atau software di terminal Linux Mint. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kita akan membahas 7 perintah dasar pada Linux Mint. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke Linux Mint-nya. Oke, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Kita langsung masukkan password-nya saja. Oke, ini adalah tampilan home pada Linux Mint. Sebelum kita melakukan perintah-perintah pada Linux, kita perlu yang namanya aplikasi
shell atau yang biasa kita sebut dengan terminal. Kenapa? Karena terminal ini berfungsi untuk memasukkan perintah-perintah di Linux itu sendiri. Oke, kita buka terminalnya dulu. Kita balik ke PowerPoint dulu. Perintah pertama yaitu help. Help itu berfungsi sebagai bantuan untuk menampilkan perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan, sehingga ketika kita lupa, kita bisa memasukkan perintah ini. Ini kita akan coba di Linux, di terminal Linux Mint langsung. Kita akan mengetikkan help. Nah, ini adalah perintah-perintah di Linux Mint. Lanjut ke kita clear terlebih dahulu. Lanjut ke perintah yang kedua. Di sini ada add user. Add user ini berfungsi untuk menambahkan user baru pada administrasi Linux kita. Nah, setelah kita menambahkan user baru, kita akan mengecek user baru yang telah kita buat dengan perintah cat strip d-2 spasi strip f1/etc/passwd. Mari kita langsung balik lagi ke terminal Linux kita. Ya, di sini sebelum kita membuat user, kita harus masuk ke tampilan root, yaitu dengan mengetikkan sudo su. Kita masukkan password admin kita, kelompok itu. Setelah kita clear dulu biar rapi. Di root ini kita menambahkan user baru yang ingin kita tambahkan, yaitu dengan mengetikkan add user spasi nama user yang ingin kita tambahkan. Misalnya nobody. Habis itu kita klik enter. Ini kita bisa masukkan password, contoh saja saya akan memasukkan password 123. Dan retype password 123. Ini kita lewatkan saja, kita lewatkan sampai ke if incorrect, sampai ada informasi is the information correct, kita klik yes atau y. Kita clear terlebih dahulu. Nah, berlanjut ke pembahasan kedua, kita akan mengecek user cat strip d strip f1/etc/passwd. Lalu kita klik enter. Nah, lihat, ini adalah user yang barusan kita tambahkan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada mkdir. Mkdir ini sendiri berfungsi untuk membuat folder baru. Nah, mkdir ini punya pasangan yaitu ls. ls ini yang berfungsi untuk melihat daftar file atau folder yang ada pada direktori saat itu. Kita balik lagi ke Linux Mint. Ini kita exit dulu. Kita clear. Nah, di sini kita akan melakukan fungsi mkdir dengan mengetikkan mkdir sebelum kita membuat folder, kita mengecek dulu untuk memastikan folder yang akan kita buat itu tidak ada dengan mengecek di ls. Lihat, ada folder contoh 1, dokumen, musik, dan sebagainya. Di sini kita akan membuat folder baru, yaitu dengan mengetikkan mkdir. Ini contoh saja ya, misalnya kita akan membuat contoh 2, karena contoh satunya sudah ada, kita akan membuat contoh 2. Yaitu kita klik, setelah ini kita klik enter. Nah, cara mengeceknya itu, kita melakukan perintah yang tadi, yaitu dengan mengetikkan ls. Nah, lihat, ini
Udah ada folder contoh 2. Lanjut ke perintah dasar yang ke-4, yaitu ada cd. cd ini berfungsi untuk masuk ke dalam direktori atau folder. Misal, saya ingin masuk ke folder contoh 1. Maka perintahnya cd contoh 1. Oke, kita bisa balik ke ya, di sini kita akan masuk ke folder 2 dengan mengetikkan cd spasi contoh 2. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Contoh 2-nya akan menjadi biru dan $S-nya pindah ke kanan. Kita lanjut ke perintah dasar yang ke-5, yaitu touch. Touch berfungsi untuk membuat file dengan format yang Anda butuhkan. Contoh, saya ingin membuat file dokumen atau teks. Maka perintahnya touch kelompok 1.txt. Ya, kita balik lagi ke VirtualBox. Jadi kita akan mencoba membuat file di dalam folder contoh 2 dengan mengetikkan touch contoh 2.txt. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita akan mengecek dengan mengetikkan ls. Nah, sudah terlihat ini adalah file yang barusan kita buat. Lanjut ke perintah dasar berikutnya, yaitu call. Call berfungsi untuk melihat kalender. Perintah ini hanya menampilkan bulan yang sedang berlangsung saat ini. Saya balik lagi ke Linux Mint. Sebelumnya ini, ada satu perintah yang saya nggak tulis. Jadi, jika kita ingin mengeluarkan command line ini dari folder, kita cukup mengetikkan cd titik-titik. Maka otomatis kita akan keluar dari folder. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita clear dulu supaya lebih rapi. Nah, di sini kita akan membuat kalender dengan mengetikkan call. Ya, ini adalah kalender bulan ini. Lanjut ke perintah dasar berikutnya, yaitu history. Berfungsi untuk melihat perintah apa saja yang sudah dilakukan, karena perintah dasarnya history. Nah, kita balik ke Linux Mint. Habis itu kita klik, kita ketik history. Nah, ini adalah perintah-perintah yang telah ini adalah riwayat perintah yang pernah saya lakukan di dalam terminal. Oke, sekian penjelasan tentang perintah dasar pada Linux Mint. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan saya yang kurang pantas untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.